Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indrani Syafitri, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana proposal skripsi saya yang berjudul Peran Bundo Kanduang dalam Pembinaan Perempuan untuk Memahami Adat di Nagari Situjoh Gadang, Kecamatan Situjoh Limonagari, Kabupaten 50 Kota, tahun 1990 sampai 2021 Masehi. Baiklah, yang pertama mengenai latar belakang masalah. Bundo Kanduang sebagai cerminan perilaku yang baik bagi generasi penerus yang akan menentukan baik buruknya generasi yang akan datang. Peranannya baik itu dalam pemeliharaan harta pusaka, adat istiadat, mengajarkan kedisiplinan, bagaimana di dalam masyarakat, serta memperhatikan perilaku sumbang yang tidak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Bundo Kanduang menjadi suri tauladan bagi kaum dan masyarakat dalam menjaga marwah kaum, kampung, dan nagarinya. Bundo Kanduang memiliki andil yang besar dalam acara-acara yang berhubungan dengan masalah adat atau upacara adat, baik itu turun mandi, akikahan, khitanan, pernikahan, batagak rumah, kematian, dan lain sebagainya. Namun kemudian peranan Bundo Kanduang sebagai perempuan yang dituakan di dalam kaum mengalami perubahan dan pasang surut di Nagari Situjoh Gadang, Kecamatan Situjoh Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Perubahan ini sudah terjadi sekitar tahun 1990-an. Hal ini diasumsikan terjadi karena adanya westernisasi dari arus globalisasi. Masyarakat perlahan telah mengadopsi budaya-budaya barat dengan segala jenis tren dan mode yang beragam. Kurangnya pengetahuan serta kesadaran Bundo Kanduang mengenai adat istiadat juga kesibukannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai wanita karir. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam agar perempuan yang telah dewasa, baik yang telah menikah ataupun belum, dapat memahami peranannya sebagai Bundo Kanduang di dalam suku atau kaumnya. Karena di tangan mereka lah menentukan baik buruknya generasi yang akan datang. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah Bundo Kanduang dapat menjalankan peran dalam pembinaan perempuan tentang adat di Nagari Situjoh Gadang? Kedua, apa faktor pendukung dan penghambat terlaksana peran Bundo Kanduang tersebut di Nagari Situjoh Gadang? Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan Bundo Kanduang dalam pembinaan perempuan untuk memahami adat di Nagari Situjoh Gadang? Adapun batasan masalahnya terdiri dari 3 poin. Yang pertama, batasan spasial. Batasan tempat dalam penelitian ini adalah Nagari Situjoh Gadang, Kecamatan Situjoh Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, batasan temporal. Batasan waktu di dalam penelitian ini dimulai sejak tahun 1990 sampai 2021. Yang ketiga, batasan tematis. Batasan tematis ini berkaitan dengan peran Bundo Kanduang dalam pembinaan perempuan untuk memahami adat di Nagari Situjoh Gadang, Kecamatan Situjoh Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan apakah Bundo Kanduang dapat menjalankan peran dalam pembinaan perempuan tentang adat di Nagari Situjoh Gadang. Kedua, mengetahui faktor pendukung dan penghambat terlaksana peran Bundo Kanduang tersebut di Nagari Situjoh Gadang. Yang ketiga, menjelaskan upaya yang dilakukan Bundo Kanduang dalam pembinaan perempuan untuk memahami adat di Nagari Situjoh Gadang. Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai syarat memperoleh gelar sarjana humaniora di Fakultas Adab dan Humaniora, memberikan bahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah serupa. Sebagai pelajaran bagi masyarakat, khususnya masyarakat Situjoh Gadang, dari fenomena-fenomena yang terjadi pada masa dahulu agar dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Dan sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya literatur perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang serta perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora pada khususnya. Kemudian selanjutnya penjelasan judul. Yang pertama, peran. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di tengah masyarakat, juga merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Yang kedua, Bundo Kanduang.
Secara harfiah, Bunda Kandung ialah ibunda atau ibu kandung. Ia juga dikatakan sebagai sebutan kepada kelompok perempuan yang berpakaian adat Minangkabau sebagai pendamping kelompok nenek mama dalam acara-acara seremonial yang diadakan oleh pemerintah, serta ia merupakan seorang pemimpin non-formal terhadap seluruh perempuan-perempuan dan anak cucunya dalam satu kaum. Selanjutnya, pembinaan. Menurut KBBI, pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, adat. Merupakan kesepakatan yang tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat. Juga peraturan hidup sehari-hari yang menyangkut hal-hal mendasar, khususnya tentang landasan berpikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, falsafah hidup, dan hukum-hukum yang harus dipatuhi. Selanjutnya, Situjuh Gadang merupakan nama daerah yang berada di Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, metode penelitian terdiri dari 4 poin. Yang pertama, heuristik. Mencari sumber-sumber terkait dengan topik pembahasan penelitian dengan melakukan pengumpulan data baik tertulis maupun lisan. Yang kedua, kritik sumber. Melakukan penyeleksian untuk menguji keaslian dari sumber yang digunakan melalui kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber, sedangkan kritik intern digunakan untuk melakukan pengujian isi informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Yang ketiga, sintesis. Penyeleksian sumber-sumber yang telah terkumpul secara objektif, disatukan sehingga antara fakta yang satu dengan yang lainnya memiliki kaitan satu sama lain. Yang keempat, penulisan. Pada tahap ini, fakta-fakta yang ditemukan selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk penulisan yang sistematis menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Kemudian, sistematika penulisan. Pada bab pertama, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab kedua menguraikan tentang sejarah, geografis, serta sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan budaya masyarakat Nagari Situjuh Gadang. Bab ketiga menguraikan tentang siapa itu Bunda Kanduang, peran Bunda Kanduang, serta bagaimana kedudukan Bunda Kanduang dalam adat di Minangkabau. Keempat, menguraikan tentang bagaimana peran Bunda Kanduang dalam pembinaan perempuan untuk memahami adat di Nagari Situjuh Gadang. Dan bab kelima merupakan bagian penutup dari keseluruhan penulisan dalam penelitian, terdiri atas kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar bacaan. Dari penelusuran yang dilakukan, belum ada yang membahas terkait peran Bunda Kanduang dalam pembinaan perempuan untuk memahami adat di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota tahun 1990 sampai 2021 Masehi. Namun ada beberapa yang sudah membahas tentang Bunda Kanduang itu sendiri, seperti skripsi dari Anissa W.E. yang membahas tentang peran Bunda Kanduang dalam pembangunan nagari, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu skripsi dari Miko Junaidi Abdillah yang membahas tentang dekonstruksi teks Bunda Kanduang dalam Kaba Cindomato, jurusan Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, serta skripsi Ilya Pasfirman, STK PGRI Sumatera Barat yang berjudul Organisasi Bunda Kanduang di Kota Padang, tahun 1974 sampai 2015. Kemudian jurnal tentang perempuan Minangkabau dari konsepsi ideal tradisional modernisasi sampai kehilangan identitas oleh Wendy Ahmad Wahyudi. Juga skripsi tentang Bunda Kanduang dalam sistem matrilineal di Nagari Sijunjuang, Kecamatan Sijunjuang, Kabupaten Sawalunto, Sijunjuang, Sumatera Barat. Perspektif gender oleh Yemes Trienita, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan selanjutnya skripsi tentang eksistensi organisasi Bunda Kanduang di Kota Solo oleh Febela Aditya Putri, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Selanjutnya skripsi tentang peran dan kedudukan Bunda Kanduang dalam novel Negeri Perempuan karya Wisran Hadi dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia oleh Ipa Dillah, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa Sastra dan Seni, Universitas Negeri Padang. Selanjutnya skripsi tentang Bunda Kanduang pada masyarakat Minangkabau masa kini.
Studi kasus pada Bondokandoang di Negeri Koto Gadang, Kabupaten Agam, dan Negeri Pagaruyang, Kabupaten Tanah Datar oleh Henny Sukma, Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran Jatinangor. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai rencana proposal skripsi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.